Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pravasta Dani Setiawati dengan tiga NIM akhir 384. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya terkait PT Central Food Indonesia Tbk atau FOOD. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih perusahaan ini karena PT Central Food Indonesia adalah perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, PT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri di mana produknya ini selalu dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak terpengaruh oleh siklus ekonomi yang ada di dunia seperti itu. Nah, PT Central Food ini sendiri ialah perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi primer atau consumer non-cyclical. Nah, khususnya pada industri makanan dan minuman atau food and beverage. Nah, industri ini memiliki karakteristik utama berupa permintaan yang relatif stabil karena produknya ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat pada sehari-hari. Nah, dalam hal ini perusahaan akan memposisikan diri sebagai bagian dari industri pengolahan makanan atau food processing. Nah, ini di mana dengan mengubah bahan baku, terutama daging, menjadi produk yang siap jadi untuk dikonsumsi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Terutama kegiatan usaha ini tidak hanya berfokus pada industrinya saja, namun juga mencakup pengembangan produk, pengendalian kualitas, hingga ke distribusi pasar. Nah, kegiatan usaha utama perusahaan ini berpusat pada produksi makanan, olahan berbasis daging melalui anak perusahaannya. Nah, anak perusahaannya itu seperti PT Food Industries Kemang. Nah, ini produknya yang dihasilkan itu seperti sosis, bakso, daging asap, dan produk olahan lainnya yang ditujukan untuk konsumsi semua kalangan seperti itu. Nah, proses ini juga melibatkan tahapan seperti pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan dengan standar tertentu agar kualitas produknya ini tetap terjaga. Nah, selain itu, perusahaan ini juga melakukan diversifikasi usaha untuk memasuki bisnis minuman seperti perusahaan anaknya, sehingga tidak hanya bergantung pada lini produknya satu itu saja, namun diversifikasi ini juga bertujuan untuk memperluas sumber pendapatan sekaligus mengurangi resiko bisnis yang mungkin akan timbul dari ketergantungan jika hanya menguasai satu segmen saja, seperti itu. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya ada identifikasi resiko. Nah, di sini ada empat resiko kepatuhan. Ada empat resiko. Yang pertama resiko kepatuhan. Nah, resiko kepatuhan sendiri ada resiko ketidakpatuhan terhadap standar keamanan pangan. Nah, di sini resikonya ini perusahaan wajib dalam memenuhi standar dari Badan Pengawas Obat dan juga Makanan. Nah, jika terjadi pelanggaran seperti ada kandungan bahaya atau proses produk yang tidak higienis ini dapat berujung pada penarikan produk, denda, hingga reputasinya yang menurun. Nah, hal ini karena produksi industri makanan ini sangat ketat regulasinya seperti itu. Nah, kemudian ada resiko pelanggaran regulasi lingkungan atau limbah produksi. Nah, pada hal ini resiko makanan harus memenuhi ketentuan dari MUI karena terkait sertifikat halalnya ya. Nah, ketidaksesuaian label ini jika terjadi atau status halalnya yang ada dapat menurunkan kepercayaan konsumen khususnya di pasar Indonesia karena kan warga Indonesia butuh yang sudah terverifikasi di MUI gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada resiko pengendalian. Nah, resiko lemahnya pengendalian kualitas produk ini yaitu resiko dapat terjadi jika sistem quality controlnya ini tidak berjalan secara efektif. Misal ada produk yang cacat dan tidak layak dikonsumsi, itu bisa lolos ke pasar. Nah, ini bisa berdampak pada keluhan konsumen dan juga bisa menyebabkan potensi kerugian finansial. Nah, maka dalam hal ini itu sangat krusial di industri makanan seperti itu. Nah, kemudian ada resiko kesalahan pencatatan persediaan atau inventory. Nah, di sini
Contohnya itu adanya selisih stok bahan baku daging gitu. Jadi masuknya berapa dan keluarnya berapa kok nggak selaras seperti itu. Nah, selanjutnya ada resiko bahaya. Resiko bahaya ini yang pertama ada resiko kontaminasi bahan baku. Nah, di sini resikonya ini adanya kontaminasi biologis atau bakteri, kimia, dan juga fisik dalam proses produksi yang dapat membahayakan konsumen dan juga bisa memicu adanya krisis kesehatan serta reputasi perusahaan. Nah, dalam hal ini bisa menyebabkan recall produk yang besar-besaran di perusahaan tersebut. Nah, lalu ada resiko yang bahaya yang kedua, dan ini bisa sering terjadi, adanya resiko kebakaran atau kerusakan fasilitas produksi. Nah, pada pabrik pengolahan makanan ini kan bisa terjadi potensi bahaya seperti kebakaran akibat mesin atau instalasi listrik dan juga bisa terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Nah, hal ini tuh dapat mengganggu operasional dan juga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Nah, lalu ada juga resiko peluang nih, teman-teman. Nah, untuk resiko peluangnya sendiri ada resiko gagal menangkap tren pasar. Nah, yang pertama itu jika perusahaan tidak berinovasi dalam mengikuti tren, misalnya produk rendah lemak, organik, atau yang sebagainya ini bisa beresiko kehilangan pangsa pasar dengan kompetitor yang lain. Nah, selanjutnya untuk resiko ekspansi bisnis yang tidak optimal, itu seperti resiko pada ekspansi bisnis ini tidak optimal karena pengembangan jaringan distribusi ini atau ekspansi ke pasar baru, misal harusnya ekspor, bisa ekspor atau masuk ke e-commerce ini dapat menyebabkan perusahaan tersebut bisa kehilangan peluang dalam pertumbuhan pendapatan perusahaannya itu sendiri jika dia tidak mengikuti tren seperti itu. Nah, resiko yang dihadapi oleh PT ini tuh mencakup aspek regulasi, aspek operasional internal, aspek kejadian tak terduga, dan juga peluang yang strategis. Nah, maka pengelolaan resiko yang baik ini sangat penting untuk perusahaan agar perusahaan tersebut dapat menjaga kualitas produknya, mematuhi regulasinya, serta bisa tetap menjaga kompetitifnya di industri makanan dan juga minuman. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat resiko-resikonya tadi ada perkiraan tingkat likelihood dan impact-nya. Nah, seperti yang pertama tadi, yaitu resiko kepatuhan. Nah, yang pertama ini resikonya kan ada likelihood-nya possible dan juga impact-nya severe. Nah, di sini itu bisa dijelaskan bahwa pada resiko ini terjadi karena pada proses produksi yang kompleks ada peluangnya dan juga dampaknya ini bisa berupa penarikan produk serta kerusakan reputasi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, untuk yang resiko kedua yaitu likelihood-nya unlikely, impact-nya severe. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada hal ini biasanya itu perusahaan cukup menjaga kepatuhannya, namun jika terjadi dampaknya itu akan sangat besar terhadap kepercayaan konsumen. Jadi konsumen tidak akan membeli barang itu lagi gitu. Nah, untuk resiko pengendalian ada resiko lemahnya pengendalian kualitas produk ini, likelihood-nya possible dan impact-nya severe. Nah, di sini itu pada resiko ini cukup sering terjadi teman-teman di industri makanan jika kontrolnya tidak ketat dan ini bisa berdampak besar pada kualitas produknya. Nah, lalu ada resiko yang kedua, likelihood-nya likely dan impact-nya ini moderate. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada hal ini produk itu mudah kadaluarsa teman-teman sehingga cukup sering terjadi namun dampaknya ini masih bisa dikendalikan secara finansial seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada resiko bahaya. Resiko bahaya di sini sendiri ada yang pertama, likelihood-nya possible dan impact-nya kasatropik. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa hal ini itu tidak sering terjadi, teman-teman. Meski tidak sering, tapi jika sekalinya terjadi, ini dapat berdampak yang sangat besar bagi kesehatan konsumen dan juga keberlangsungan perusahaan. Karena kan kontaminasi biologis ini berbahaya ya, teman-teman, untuk kesehatan kita. Nah, selanjutnya untuk resiko kebakaran ini, likelihood-nya unlikely dan impact-nya kasatropik itu dijelaskan bahwa resiko ini
jarang terjadi teman-teman. Tapi jika terjadi ini dapat menghentikan operasional dan juga bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Karena kan sekalinya kebakaran misal ludes kan ya rugi banyak ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada resiko peluang. Nah, resiko peluang yang pertama yaitu likelihood-nya likely dan impact-nya moderate. Nah, di sini dijelaskan bahwa hal ini itu adanya perubahan tren yang cepat terjadi kan. Nah, dan jika tidak diikuti maka akan mengurangi daya saingnya. Jadi dia akan merugikan suatu kesempatan gitu. Nah, yang kedua yaitu likelihood-nya possible dan impact-nya itu moderate. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa hal ini cukup mungkin terjadi karena dampaknya itu bisa berupa kehilangnya potensi pertumbuhan. Karena kan jika tidak optimal dalam pengembangan jaringan kan dia akan kehilangan potensi dalam bertumbuh gitu ya. Nah, selanjutnya untuk gambar risk matrix ini berdasarkan likelihood dan impact yang ada tadi yang sudah dijelaskan tadi, maka harus memuat 8 titik resiko yang diposisikan sesuai tingkat likelihood dan impact-nya masing-masing seperti gambar di sini ya teman-teman. Nah, di sini itu terdapat beberapa area. Nah, yang pertama itu ada area resiko tinggi atau high risk. Nah, resiko ini pada area yang memiliki dampak yang besar dan yang cukup terjadi sehingga menjadi prioritas utama. Nah, ini R5 ini kontaminasi produk dengan likelihood possible dan impact-nya katastrofik. Nah, pada hal ini itu resiko paling kritis karena dapat membahayakan konsumen, bisa menyebabkan penarikan produk yang besar-besaran, serta bisa merusak reputasi perusahaan secara signifikan. Jadi dianggap jelek langsung hilang, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, area kedua itu area medium risk. Nah, pada area ini memiliki kombinasi kemungkinan dan juga dampak yang signifikan sehingga perlu pengendalian rutin dan juga monitoring yang kuat. Nah, yang pertama ada R1 nih, R1 ada R1 kan. Itu ketidakpatuhan standar keamanan pangan. Nah, likelihood-nya possible dan juga impact-nya itu severe. Nah, yang ketiga ada kelemahan quality control. Nah, kelemahan quality control ini likelihood-nya possible dan impact-nya severe. Nah, R4 sendiri itu pengendalian persediaan tidak efektif. Nah, di sini likelihood-nya likely dan impact-nya itu moderate. Nah, R7 ini ada gagal mengikuti tren makanan sehat. Nah, di sini likelihood-nya likely, impact-nya itu moderate. Nah, lalu yang terakhir ada R8. R8 ini kan dia keterlambatan ekspansi pasar. Nah, di sini dia likelihood-nya possible dan impact-nya moderate. Nah, pada hal ini itu resiko-resiko yang ada cukup sering terjadi teman-teman dalam operasional dan juga strategi bisnis. Serta hal ini tuh dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan juga daya saing perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Seperti itu. Lalu ada area 3, yaitu area resiko dampak tinggi namun jarang terjadi. Nah, itu resiko ini jarang terjadi, tapi jika terjadi akan memberikan dampak yang besar sehingga perlu mitigasi preventif seperti yang kebakaran tadi. R6 itu kebakaran kan, nah likelihood-nya unlikely dan impact-nya katastrofi. Nah, selanjutnya ada R2 nih. R2 ini ketidakpatuhan label dan sertifikasi halal. Nah, likelihood-nya unlikely dan impact-nya severe. Nah, pada resiko ini biasanya itu dikendalikan melalui sistem dan juga regulasi, dan ini pun tidak tetap membutuhkan kesiapan seperti asuransi, SOP darurat, dan audit secara berkala. Ibarat ada kejadian kebakaran seperti itu ya. Lalu ada pola umum dari risk matrix. Nah, resiko operasional ini ada R1, R2, R3 ini cenderung berada di tengah matriks. Nah, lalu untuk resiko strategi seperti R7 dan R8 ini kan berada di moderate area. Nah, ini tuh hal ini mempengaruhi pertumbuhan jangka panjangnya, sedangkan resiko hazard atau resiko R5 dan R6 ini berada di impact yang tertinggi karena hal ini itu berkaitan dengan keselamatan dan keberlangsungan usaha dari perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan analisis likelihood impact dan risk matrix yang ada di sini tadi, berdasarkan prioritasnya, mana sih yang harus diprioritaskan untuk resikonya sendiri. Nah,
Untuk resikonya sendiri itu berdasarkan yang sudah saya analisis, itu dapat diurutkan berdasarkan prioritasnya yang dengan menempatkan resiko yang memiliki kombinasi paling besar dan kemungkinan terjadi yang cukup tinggi. Nah, resiko yang paling tinggi itu menurut saya yaitu tentang kontaminasi produk pada R5 tadi, karena pada hal ini memiliki tingkat kemungkinan possible dan dampak yang katastrofik, sehingga berpotensi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik dari sisi kesehatan, konsumen, kerugian finansial hingga adanya kerusakan reputasi perusahaan seperti itu. Dari seluruh resiko tersebut, maka kontaminasi produk menjadi resiko yang paling perlu diprioritaskan daripada yang lain karena dampaknya ini sangat luas dan juga dapat mengancam keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk daftar resiko yang telah saya buat, pilih satu resiko bahaya, lalu analisis ini. Nah, untuk apa saja sumber, source, dampak, atau impact, lalu ada langkah pengendalian kontrol yang dilakukan ini. Untuk struktur risk bounty-nya ini, yang pertama, sumber resiko. Sumber resiko ini, sumber penyebab terjadinya kontaminasi produk itu meliputi bahan baku yang tidak higienis dari pemasok, adanya produksi yang tidak memenuhi standar sanitasi, lalu ada peristiwa utama atau top event. Nah, pada top event ini, pada peristiwa istimewa akan terjadi adanya kontaminasi pada produk makanannya. Lalu yang C, ada dampak resiko atau impact-nya. Jika resiko terjadi, maka dampaknya ini bisa seperti ada gangguan kesehatan konsumen, misal ada konsumen yang keracunan makanan dari produk tersebut. Lalu juga bisa adanya penarikan produk dari pasar seperti itu. Jadi tidak layak edar lagi. Lalu adanya pengendalian resiko atau kontrol. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu preventif kontrol sebelum resiko terjadi itu. Upaya untuk mencegah kontaminasinya itu bisa dengan menerapkan sistem HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Lalu ada seleksi dan audit yang ketat terhadap pemasok bahan baku yang akan mensuplai di perusahaan, lalu standar sanitasi dan juga kebersihan produksi, lalu ada pelatihan karyawan terkait higienis dan food safety, lalu ada pengendalian suhu pada proses produksi dan penyimpanan. Nah, lalu ada mitigasi kontrol setelah resiko tersebut terjadi. Untuk upaya mengurangi dampaknya itu bisa dilakukan prosedur produk recall atau penarikan produk secara tepat, lalu bisa melakukan sistem pelacakan produk atau traceability, lalu bisa dilakukan komunikasi transparan kepada publik dan konsumen, lalu bisa juga dengan penanganan secara kritis dan juga manajemen reputasi seperti itu. Kurang lebih itu semua hasil analisis saya. Apabila terdapat kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.